Halo Indonesia, saya Kristianto Oni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kembali kepada yang terhormat Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo yang saya hormati, salam hormat dari saya, Kristianto Oni, rakyat Celata. Saya itu sebenarnya pengen bersyukur gitu ya, karena Anda sudah menyampaikan permohonan maaf, ya kan? Baik di akun Twitter Anda maupun juga di acara Kabar Indonesia Malam TV One, ya kan? Jadi awalnya saya pengen bersyukur gitu. Akhirnya seorang Roy Suryo mau mengakui satu kekhilafan yang dia lakukan dan mau mengucapkan permohonan maaf. Itu hal yang luar biasa, karena menurut saya enggak semua orang itu bisa meminta maaf atas sebuah kekhilafan yang dia lakukan. Jadi kalau Anda menyampaikan permohonan maaf, menurut saya Anda termasuk orang luar biasa. Jadi awalnya saya ingin bersyukur, tapi saya lihat klarifikasi yang Anda buat di akun Twitter Anda, ya, itu bagus sebenarnya. Cuma saya merasa tidak puas. Dan saya yakin masyarakat Indonesia yang saat ini, sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini merasa terusik bahkan terluka atas ulah Anda itu, juga tidak merasa puas dengan sikap permohonan maaf dari Anda. Kenapa tidak puas? Karena caption dari kronologi yang Anda unggah di akun Twitter Anda juga pada kalimat awalnya Anda bilang biar tidak dimanfaatkan oleh para buzzer RP. Ya kan? Loh, Anda itu bagaimana Pak Roy Suryo yang terhormat? Jadi ketika ada orang yang tersinggung, tersentil, lantas marah karena agamanya dinodai. Ketika ada orang yang tersentil, tersinggung, dan kemudian marah karena merasa agamanya dilecehkan, apakah itu Anda anggap buzzer? Rasanya ingin saya maki Pak Roy Suryo ini ya. Ketika agama Anda dilecehkan oleh seseorang dan kemudian Anda tersentil, tersinggung, Anda marah, apakah saat itu Anda telah menjadi buzzer RP? Pak Roy Suryo yang saya hormati, Anda itu orang ternama loh. Anda itu tokoh nasional loh. Saya minta tolong Anda jangan seperti masyarakat awam yang tidak paham apa-apa. Itu loh. Anda menunjukkan suatu sikap yang menurut saya itu tidak layak gitu, tidak pantas gitu ya. Kalau Anda merasa telah melakukan sebuah kekhilafan dan Anda atas kesadaran diri sendiri, atas dorongan hati sendiri menyampaikan permohonan maaf, ya sudah itu aja. Apa masalahnya Anda menyampaikan permohonan maaf secara murni? Kenapa Anda harus menambahkan kata-kata biar tidak dimanfaatkan atau biar tidak digoreng lagi oleh buzzer RP? Loh, kalau agama Anda dihina, dilecehkan, lantas Anda merasa tersentil, tersinggung, lantas Anda merasa marah, apakah ketika itu Anda menjadi buzzer? Apakah Anda harus dibayar oleh pihak tertentu baru Anda akan merasa tersinggung ketika agama Anda itu dilecehkan?
Jadi saya minta tolong, Pak Roy Suryo, Anda jangan seperti itu. Yang tersentil, tersinggung, yang marah, umat Buddha, mereka itu bukan buzzer RP. Mereka bukan dibayar oleh pihak tertentu. Baru kemudian mereka tersentil, tersinggung, dan marah. Mereka marah karena merasa agama mereka dilecehkan. Mereka bukan buzzer yang dibayar untuk menyerang Anda. Jadi kalau Anda sadar Anda telah melakukan kekhilafan, ya sudah, biarkan kesadaran itu menjadi murni agar Anda itu kembali menjadi orang yang mendapat simpati dari rakyat. Saya kira seperti itu. Agar rakyat kembali bersimpati terhadap Anda. Agar rakyat ibah kepada Anda. Oh, dia sudah minta maaf, ya sudah, kita maafkan. Ya sudah, selesai. Tapi dengan kata-kata awal yang bukannya meminta maaf secara murni, tetapi Anda malah menuduh orang-orang yang tersinggung itu sebagai buzzer RP. Anda itu gimana, Pak Roy Suryo? Dan seperti saya bukan beragama Buddha. Tapi ketika saya merasa tersinggung karena salah satu agama di Republik ini dilecehkan, apakah saya juga Anda anggap buzzer? Kalau di depan saya, biarpun Anda orang terhormat, ya, biarpun Anda itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, atau siapapun juga lah Anda itu, ya, saya nggak peduli siapapun Anda itu, ya, biarpun Anda itu masih ada darah keturunan ningrat, saya nggak peduli darahmu itu warna merah atau biru atau apa, saya nggak peduli semua itu. Yang saya harapkan, yang rakyat Indonesia harapkan, bangsa ini rukun, tentram, dan tidak ada gangguan-gangguan yang berarti untuk situasi nasional, untuk keamanan nasional. Itu harapan rakyat. Dan sangat disayangkan orang mengerti sekelas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, sekelas ahli IT, pakar telematika, melakukan hal yang rendah seperti yang Anda lakukan itu. Sayang sekali. Itu mainan masyarakat biasa lah, mainan masyarakat awam lah, yang tidak paham hukum lah, yang tidak paham etika hidup bernegara. Ini Anda yang lakukan itu. Anda seorang mengerti, Anda mantan menteri, Anda pakar IT, pakar telematika. Itu bukan kelas Anda, itu bukan mainan Anda. Ya kalau Anda sudah melakukan hal itu, Anda sudah khilaf, dan kemudian Anda terdorong untuk melakukan permohonan maaf, menyampaikan permohonan maaf, ya sudah, biarlah permohonan maaf itu murni dilihat oleh masyarakat. Agar supaya emosi masyarakat yang sementara membara itu menjadi redup. Dan masyarakat itu menjadi respect kembali dengan Anda. Menjadi simpati kembali dengan Anda. Merasa ibah. Dan memberi maaf juga secara tulus kepada Anda. Main nuduh-nuduh, buzzer. Orang agamanya dilecehkan. Wajar orang tersinggung. Ketika orang tersinggung bukan berarti dia telah menjadi buzzer. Ketika agama saya dilecehkan, nggak perlu saya tunggu dibayar untuk merasa tersinggung terhadap orang yang melecehkan agama saya. Sebaliknya Anda juga seperti itu. Kalau agama Anda dilecehkan,
tidak perlu Anda menunggu dibayar untuk merasa tersinggung. Tolong dipahami itu, Pak Roy Suryo. Anda udah kayak anak kecil saja Anda itu. Ketika anak-anak bangsa merasa tersinggung karena salah satu agama dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, salah satu agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dilecehkan, mereka tidak menunggu dibayar oleh pihak tertentu baru tersinggung dan marah kepada Anda. Saya kira itu Pak Roy Suryo. Jadi menurut penilaian saya, permohonan maafmu itu tidak tulus. Dan itu justru menimbulkan satu rasa ketidakpuasan tersendiri di masyarakat. Tolong, saya pikir ke depan Anda itu harus belajar lebih bijaksana lagi. Anda orang pintar tapi belum bijaksana menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin video viral mirip Nagita Slavina, Anda juga bilang itu video asli. Iya kan? Nyatanya, kok masyarakat biasa saja bisa melacak sampai mengetahui bahwa itu video-video editan. Tapi Anda yang dibesarkan dengan gelar pakar telematika, kok bisa seorang pakar telematika tidak tahu bahwa itu adalah video palsu, video editan? Beruntung Anda tidak dipolisikan oleh Raffi Ahmad. Beruntung Anda tidak dipolisikan oleh Nagita Slavina. Dan sekarang soal gambar stupa Candi Borobudur, itu juga ada kaitannya dengan IT. Itu juga ada kaitannya dengan gelar Anda, pakar telematika, pengamat gambar, pengamat video. Ada kaitannya dengan gelar Anda. Semestinya Anda itu lebih mengerti. Tapi sayang sekali, pakar telematika model apa video editan Anda bisa enggak tahu. Itu yang kemarin melacak sampai mengetahui, sampai menemukan celah titik yang menunjukkan bahwa video itu video editan, itu masyarakat biasa, bukan pakar IT, bukan ahli telematika. Sayangnya seorang ahli telematika, seorang Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menjadi bintang di Republik ini karena gelar pakar telematika itu, tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah video editan. Dan sekarang Anda mengunggah gambar stupa, itu juga ada kaitannya dengan gelar Anda, pakar IT, pakar telematika. Di sisi hukum juga Anda lebih paham tentang transaksi elektronik. Anda juga lebih paham. Tapi sayang sekali Anda sendiri yang melakukan hal yang rendah. Sayang sekali, Anda bukan masyarakat awam. Kalau masyarakat awam yang melakukan, masih bisa dimaklumi lah. Wong dia nggak ngerti. Dari sisi hukum dia boleh dibilang tidak begitu paham. Sayang seorang pakar loh Pak Roy Suryo. Anda itu pakar loh. Pakar telematika. Dari sisi hukumnya juga Anda lebih memahami. Anda lebih tahu. Sayang Anda sendiri yang melakukan suatu kekhilafan pada bidang Anda sendiri. Pada bidang di mana Anda itu adalah ahlinya, pakarnya. Jadi saya atas nama rakyat Indonesia pro NKRI Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, yang cinta damai, yang cinta NKRI, yang ingin agar bangsa ini tetap rukun, aman, tenteram, damai, menyatakan rasa ketidakpuasan atas permohonan maaf Anda.
Dan yang kedua, saya minta tolong, Anda sudah pinter, hanya belum bijaksana. Belajarlah bijaksana. Supaya jangan video editan Anda klaim sebagai video asli. Dan jangan Anda melakukan pelecehan. Dan kemudian Anda merasa tidak bersalah. Akhirnya permohonan maaf itu terkesan suatu pemaksaan. Siapa yang maksa Anda? Kalau memang Anda merasa tidak salah dan tidak mau menyampaikan permohonan maaf, ya silahkan Anda berurusan dengan hukum. Karena negara ini negara hukum, kan seperti itu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat buat Anda.